Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutmainah dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Konsep tentang Problematika Pendidikan Islam di Indonesia dan Segi-segi Pendidikan Islam. Di sini ada 6 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengertian pendidikan Islam dan problematika pendidikan Islam. Yang kedua, apa dasar pendidikan Islam? Yang ketiga, apa tujuan pendidikan Islam? Yang keempat, bagaimana tantangan pendidikan Islam di Indonesia? Yang kelima, apa saja problematika dalam pendidikan Islam? Yang terakhir yaitu bagaimana solusi problematika dan tantangan pendidikan Islam di Indonesia. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam dan problematika pendidikan Islam. Pendidikan disebut proses pendidikan dan pembelajaran. Jika istilah pendidikan dan Islam digabungkan, maka memiliki arti pendidikan yang dibuat, diimplementasikan, dan ditujukan untuk umat Islam. Pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai studi tentang proses kependidikan yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan redaksi yang sangat singkat, pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Jadi pendidikan Islam intinya yaitu pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmania maupun rohania, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Nah, problematika berasal dari akar kata bahasa Inggris. Problematika berasal dari akar kata bahasa Inggris yaitu problem yang artinya soal, masalah atau teka-teki. Begitu juga dengan istilah problematik yang artinya ketidaktentuan. Maka problematika adalah masalah yang dihadapi, sedangkan pendidikan Islam menurut Dr. Ahmad Marimba ialah bimbingan yang diberikan oleh seseorang pada orang lain agar dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, problematika pendidikan Islam adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Rumusan masalah yang kedua yaitu dasar-dasar pendidikan Islam. Menurut Samsul Nizar, membagi dasar pendidikan Islam menjadi 3 sumber, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran. Rumusan masalah yang ketiga yaitu tujuan dari pendidikan Islam. Menurut Muhammad Fadir Al-Jamari, tujuan pendidikan Islam menurut Al-Quran antara lain untuk menjelaskan kedudukan anak didik sebagai manusia di antara makhluk Tuhan yang lain dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini, menjelaskan hubungan sebagai makhluk sosial dan tanggung jawabnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, menjelaskan hubungan manusia dengan alam, dan kewajiban mengetahui hikmah penciptaan untuk memakmurkan alam semesta, menjelaskan hubungannya dengan Kholik sebagai pencipta alam semesta. Problematika pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak bisa lepas dari permasalahan yang muncul di era global ini. Terdapat 2 faktor dalam problematika tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini dipicu dari relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam. Tujuan pendidikan yang selama ini diorientasikan memang sangat ideal, bahkan lantaran terlalu ideal, tujuan tersebut tidak pernah terlaksana dengan baik. Orientasi pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional barangkali dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak menentu atau kabur, kehilangan orientasi. Mengingat tuntutan pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat Indonesia, hal ini patut untuk dikritisi bahwa globalisasi bukan semata mendatangkan efek positif dengan kemudahan-kemudahan yang ada, akan tetapi berbagai tuntutan kehidupan yang disebabkan olehnya menjadikan disorientasi pendidikan. Yang kedua yaitu masalah hukum, yaitu masalah kurikulum. Sistem
Sentralistik berkaitan erat dengan birokrasi atas bawah yang sifatnya otoriter, yang berkesan pihak bawah harus melaksanakan seluruh keinginan pihak atas. Dalam sistem yang seperti ini, inovasi dan pembaruan tidak akan muncul dalam bidang kurikulum. Sistem sentralistik ini juga mempengaruhi output pendidikan. Tilar menyebutkan kurikulum yang terpusat, penyelenggaraan sistem manajemen yang dikendalikan dari atas, telah menghasilkan output pendidikan manusia robot. Selain kurikulum yang sentralistik, terdapat pula beberapa kritikan kepada praktik pendidikan berkaitan dengan syaratnya kurikulum sehingga seolah-olah kurikulum itu kelebihan muatan. Hal ini juga mempengaruhi kualitas pelatihan anak-anak dan anak-anak kewalahan oleh masalah terlalu banyak dibebani oleh mata pelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Peran seorang guru atau pengajar sangat penting dalam meningkatkan kualitas kemampuan seorang siswa. Dalam pendidikan, ia harus mampu membangkitkan, memotivasi, menyuntikkan, dan menggerakkan siswa melalui pola pembelajaran yang kreatif dan kontekstual. Pola pembelajaran seperti itu mendukung nilai sekolah menengah dan kualitas alumni yang siap mempertaruhkan diri di era yang berkembang saat ini. Yang keempat yaitu profesionalitas dan kualitas SDM. Salah satu masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia sejak masa Orde Baru adalah profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang masih belum memadai. Secara kuantitatif, jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya agaknya sudah cukup memadai, tetapi dari segi mutu dan profesionalisme masih belum memenuhi harapan. Banyak guru dan tenaga kependidikan masih underqualified dan mismatch, sehingga mereka tidak tahu atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar kualitatif. Yang kelima yaitu biaya pendidikan. Faktor biaya pendidikan adalah hal penting dan menjadi persoalan tersendiri yang seolah-olah menjadi kabur mengenai siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Terkait dengan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen serta Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang memerintahkan negara mengalokasikan dana minimal 20% dari APBN dan APBD di masing-masing daerah. Namun hingga sekarang belum terpenuhi. Bahkan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan genap 20% hingga tahun 2009 sebagaimana yang dirancang dalam anggaran strategis pendidikan. Kemudian dari segi faktor eksternal yaitu dichotomic to general knowledge, lack of spirit of inquiry, memorisasi, dan certificate oriented. Untuk rumusan masalah yang selanjutnya yaitu tantangan pendidikan Islam di Indonesia. Berkaitan dengan globalisasi, Indra Hasbi dalam Pendidikan Islam Melawan Globalisasi menyebutkan 4 dimensi tantangan yang dihadapi umat Islam dalam era globalisasi. Yang pertama, dimensi ekonomi, yang kedua, dimensi politik, yang ketiga, dimensi sosial budaya, dan yang keempat yaitu dimensi iptek. Untuk rumusan masalah yang terakhir yaitu solusi problematika dan tantangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai sarana motivasi dan amalan hidup Islami dalam meramalkan peradaban dunia. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan profesionalitas pendidik dan peranannya baik sebagai ustadz, mu'alim, mursyid, mudarris maupun mu'adzib. Yang ketiga, pengembangan kurikulum terpadu ini harus didukung oleh kerjasama pendidik agama dan pendidik disiplin lain dalam mengembangkan desain pembelajaran terpadu yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum terpadu juga harus didukung oleh pemahaman mendalam seorang pendidik bahwa nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terkait dengan materi pelajaran yang diasuhnya. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas lulusan pendidikan Islam secara
holistik dengan meningkatkan kualitas kesehatan lulusan dan pengembangan psikologisnya baik dari segi kecerdasan intelektual, emosional, kreativitas maupun spiritual melalui kurikulum yang dirancang dan diarahkan untuk membantu dan membimbing, melatih, dan menciptakan suasana agar peserta didik dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas IQ-nya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.